Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik wa zid ala abdika wa habibika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara bihudah wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini dan ibadah-ibadah yang telah kita lewati semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Pada kesempatan siang hari ini kembali saya ingin mengutip sebuah kisah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tergolong 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit mengupas sosok sahabat mulia, salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibundanya, yaitu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sosok sahabat yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibunda Aminah binti Wahab. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau tumbuh di keluarga yang terhormat. Beliau tumbuh di keluarga yang kaya raya. Bapa dan ibundanya termasuk sosok yang terhormat di kalangan Quraisy pada waktu itu. Disebutkan di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau salah satu di antara 10 sahabat yang mulia yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga padahal beliau masih hidup. Beliau berada di kalangan para sahabat yang lainnya. Bahkan disebut dalam sebuah riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan ada datang seorang yang dimana dia adalah salah satu di antara penghuni surga, maka para sahabat menunggu siapakah seorang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma sangat merindukan sosok siapakah dia, siapakah gerangan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata muncullah seorang yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasanya di antara kisah Islamnya beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu
dan beliau termasuk seorang yang masih muda ketika beliau masuk Islam. Dan beliau ketika masuk Islam, beliau berumur sekitar 17 tahunan. Disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita kepada putrinya yang bernama Aisyah bintu Sa'ad. Sa'ad bercerita bahwasannya aku melihat dan aku bermimpi selama 3 malam berturut-turut, yang dimana aku melihat ada sinaran cahaya bulan yang menyinari, dan aku ikuti terus menerus cahaya bulan tersebut. Ternyata cahaya bulan tersebut mengantarkan kepada sosok para sahabat yang mulia, yang dimana mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Disebutkan kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah Ali bin Abi Thalib, dia adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Selama 3 malam berturut-turut beliau bermimpi bertemu dengan sosok-sosok tersebut. Dan akhirnya di malam yang keempat beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara diam-diam. Dan akhirnya ketika sallallahu alaihi wasallam beliau salat asar, disitulah Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengumandangkan keislamannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sosok yang paling dicintai oleh ibundanya, sosok yang paling dikenal dengan birrul walidainnya kepada ibundanya. Akhirnya ibundanya ingin menguji sejauh mana kecintaan anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas kepadanya. Dan dipanggillah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu oleh ibunda yang tercinta. Kemudian ibundanya mengatakan kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, aku mendengar bahwasannya engkau telah masuk Islam dan engkau telah keluar daripada agama ibundamu dan agama ayahandamu. Kalau kau tidak keluar daripada agama tersebut, maka kau akan mendapatkan ibundamu tidak akan makan selama berhari-hari. Bahkan mungkin bisa jadi ibundamu akan meninggal dunia." Disinilah seorang ibu menguji seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, apakah dia betul-betul tetap berbakti kepada ibundanya dengan cara meninggalkan agamanya, ataukah dia tetap berada di agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata disebutkan bahwasannya sampai 3 hari lamanya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas sangat kasihan kepada ibundanya. Beliau mengatakan kepada ibundanya, "Wahai ibunda, kenapa kau menyiksa diri engkau? Aku adalah anak yang berbakti kepada engkau. Apa yang engkau perintahkan kepadaku, aku akan turuti. Tetapi khusus untuk ini aku tidak akan pernah untuk keluar daripada agamaku, ya wahai ibundaku." Dan kemudian akhirnya disampaikan, walaupun misalnya engkau wahai ibunda memiliki 100 nyawa, kemudian itu satu demi satu melayang disebabkan karena ini,
sungguh aku tidak akan pernah keluar daripada agamaku, wahai ibundaku. Maka akhirnya ternyata luluhlah hati ibundanya, dan akhirnya dia pun kalah juga dengan tekad Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dan akhirnya dia makan, dan kemudian akhirnya dia pun tidak meneruskan apa yang dia inginkan dalam rangka untuk mengembalikan Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam agama yang sebelumnya. Maka turunlah surat Luqman ayat ke-15, yang dimana Allah Azza wa Jalla mengabadikan ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibundanya yang mulia tersebut, yang dimana Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau kedua orang tuamu bersemangat bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kamu kepada ajaran yang sebelumnya, untuk menyekutukan Allah Azza wa Jal, fala tuti'huma, jangan kau taat kepada keduanya. Bergaulah dengan keduanya di dunia dalam kondisi yang ma'ruf, dalam kondisi yang baik, dan bersahabatlah dengan mereka semuanya. Islam mengajarkan seorang anak walaupun ayahanda ibundanya dalam kondisi belum masuk Islam, dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak menjadikan birrul walidain terputus dengan bedanya seorang anak dan ayah di dalam agamanya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu punya manaqib, punya keutamaan yang begitu luar biasa. Dan bagaimana beliau radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan kepada seluruh kaum muslimin, hada khali falyurini mru'un khalahu. Ini adalah pamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pamanku dari pihak ibu. Mana paman kalian? Nabi membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan disebutkan pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad irmi, lemparkanlah tombakmu, lemparkanlah anak panahmu. Sesungguhnya bapa dan ibuku sebagai jaminan engkau, wahai Sa'ad. Ini menunjukkan bahwasannya kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sosok yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di samping itu pula, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menghadapi sebuah permasalahan yang tidak jelas, merah atau biru atau putih atau hitamnya, masih abu-abu. Kita lihat bagaimana sahabat yang mulia ini ketika melihat sesuatu yang belum jelas, disebutkan bahwasannya ketika ada seorang anak daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wahai ayahanda, sejatinya orang-orang itu sedang berebut sebuah kekuasaan. Kemudian apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu saat memukul dada anaknya, ya wahai anakku, uskut, diamlah kamu. Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Wahai anakku, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal suka kepada seorang hamba at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang kaya hati, al-khafi,
yang dimana dia tidak mau untuk dikenal oleh khalayak ramai. Maka aku tidak ingin berebut dengan itu semuanya, wahai anakku, karena khawatir terhadap sebuah fitnah yang akan menimpa kepadanya. Bahkan disebutkan pula ketika orang-orang mengatakan, ya Sa'ad, tidakkah kau ikut berperang bersama kami? Apa kata Sa'ad? Aku tidak akan berperang melainkan bersama pedang yang punya dua mata dan dia punya lisan, dan dia mengatakan ini benar, ini salah. Aku tidak mau berperang ketika suatu itu belum jelas benar dan salahnya. Ini sikap daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak ingin salah ketika membunuh orang dalam peperangan. Beliau ingin sesuatu itu jelas pada pandangan beliau. Oleh karena itu para ulama, mereka memberikan sebuah bimbingan kepada kita semuanya. Inna a'dhamal mawaqif fi zamanil fitan hifdzul lisan. Di antara sikap-sikap yang paling bijak, sikap yang paling baik, sikap yang paling bagus ketika zaman tidak jelas arahnya A ataukah B, maka setiap hamba itu menjaga lisannya, tidak mudah mengobar lisannya, tidak mudah mengumbar lisannya, tidak mudah untuk menyampaikan sebuah propaganda yang menjadikan persatuan kaum muslimin menjadi hancur. Itu sikap daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau pengen ketika melakukan sebuah peperangan itu sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar min A'lamin Nubala, sejarah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terkemuka dan termulia. Disebutkan kata beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, pada suatu hari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Sa'ad, yang dimana dia bercerita, pada suatu hari bapakku meletakkan kepalanya di pahaku. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya menangis. Kemudian apa kata ayahandanya? Ya bunayya ma yubqi, wahai anakku, apa yang menyebabkan kau menangis? Kemudian apa kata anaknya mengatakan, sejatinya yang aku tangisi wahai ayahanda adalah kondisi sakitnya engkau wahai ayahanda. Kondisi engkau yang seperti ini. Kemudian apa kata seorang ayahanda untuk menenangkan hati seorang anak, mengatakan, la tabqi, jangan kau menangis wahai anakku. Fa innallaha la yu'adzibuni abada wa inni min ahlil jannah. Wahai anakku, sejatinya Allah tidak akan mengazabku, sejatinya Allah tidak akan menghukumku, sejatinya Allah tidak akan menyiksaku, karena aku termasuk penghuni surga. Ini sebuah ungkapan seorang ayahanda ketika dalam kondisi sakit yang luar biasa, yang dimana sakit tersebut menyebabkan beliau itu meninggal dunia. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sudah dekat kepada kematiannya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu meminta kepada keluarganya untuk mengkafaninya dengan jubah yang beliau pakai ketika perang Badar. Ketika beliau berperang pada waktu itu di perang Badar, itulah yang dijadikan sebagai
kain kafannya untuk beliau radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan bahwasanya beliau meninggal dunia di umur 78 tahun dan beliau dikuburkan di Baqi di dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka faedah yang bisa kita ambil dari sosok sahabat yang mulia seorang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, maka patut untuk kita semuanya untuk senantiasa betul-betul menyebutkan sebuah kisah-kisah sosok sahabat yang mulia ini di tempat kita, di mana saja kita berada, di hadapan keluarga kita. Inilah sosok seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sosok yang sangat sayang kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya berbeda agama dengannya. Kemudian disebutkan pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapakah yang ingin berjumpa dengan sosok-sosok terkemuka di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang paling dia cintai. Maka ketika orang yang kita cintai adalah Rasulullah, maka insyaallah ta'ala Allah akan kumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Dan kemudian faedah yang kedua adalah bahwa kewajiban setiap kita tentunya untuk senantiasa cinta kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beliau sallallahu alaihi wasallam menciptakan sosok-sosok yang terkemuka yang menjadikan Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan sebuah motivasi bagi kita semuanya untuk semakin betul-betul kita memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.